Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran pada kali ini. Adapun video pembelajaran ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Ilianti. Saya dari program studi Tadris Matematika UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang mana saat ini saya duduk di semester 5. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear satu variabel, yang mana materi ini bisa kita jumpai di kelas 7 SMP atau MTS. Tentunya sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran ini, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan daripada kita mempelajarinya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep persamaan linear satu variabel terkait penerapannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan bentuk setara PLSP untuk menyelesaikan masalah. Yaitu persamaan linear satu variabel. Baik, kita lanjut. Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan variabel. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel yang berpangkat 1 dan memiliki tanda hubung sama dengan. Pada bagian ini ada 3 kalimat atau 3 kata yang perlu kita garis bawahi untuk mengetahui lebih lanjut atau memahami lebih singkat tentang persamaan linear satu variabel. Yaitu yang pertama adalah bahwa persamaan linear satu variabel itu yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat terbuka. Ya, maaf, ininya tidak bagus, kurang rapi karena juga saya baru belajar, mohon dimaklumin. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalimat terbuka. Yang kedua yaitu adalah satu variabel. Nah, ya, satu variabel. Dan yang ketiga adalah tanda hubung sama dengan. Mohon dimaklumin sekali lagi karena ini saya juga baru belajar pertama kali menggunakan. Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu bisa kita singkat menjadi 3. Bahwa kalimat terbuka, satu variabel, dan memiliki tanda hubung sama dengan. Di dalam persamaan linear satu variabel ini ada 4 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu kita harus yang namanya menggunakan cara substitusi. Dan yang kedua adalah kita harus menggunakan cara menambah dan mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Yang ketiga yaitu cara mengali atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Yang keempat yaitu menyelesaikan bentuk pecahan dengan suku 2. Baik, langsung saja kita masuk ke konsep persamaan linear satu variabel.
Nah, jadi persamaan linear satu variabel ini memiliki konsep, yaitu kita langsung saja masuk ke contoh persamaan, yaitu di sini ada persamaan 3x ditambah 5 sama dengan 15. Yang pertama, memiliki satu variabel yaitu x. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa di situ hanya ada, bahwa pada persamaan tersebut hanya ada variabel x. Yang kedua, variabel x berpangkat 1. Ya, benar, di situ x-nya adalah berpangkat 1 karena pangkat 1 di dalam aljabar tidak dituliskan. Yang ketiga, memiliki tanda hubung sama dengan iya, sudah benar. Dan yang keempat, merupakan kalimat terbuka. Nah, ciri kalimat terbuka itu apa? Yakni kalimat yang belum kita ketahui kebenarannya, atau singkatnya yang masih memiliki variabel. Kesimpulannya, dari poin 1, 2, 3, dan 4, maka itulah yang disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, jadi jika suatu persamaan tersebut sudah memenuhi keempatnya, maka itulah yang disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Kita masuk ke cara menyelesaikan PLSP. Di bagian pertama tadi saya sudah menyinggung bahwa yang pertama adalah dengan cara substitusi. Yang kedua adalah dengan cara menambah atau mengurang kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengali atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Dan yang keempat adalah persamaan bentuk pecahan dan suku 2. Baik, kita langsung saja masuk ke cara yang pertama. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu adalah cara substitusi. Konsepnya yaitu memasukkan sembarang angka ke persamaan. Jadi yang perlu kita ingat bahwa di sini kita akan menentukan sendiri angka apa yang kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Nah, di sini contohnya ada 3x ditambah 5 sama dengan 11, x bilangan bulat, tentukan nilai x. Kita ambil sembarang, jika x sama dengan 1, maka 3 dikali 1 ditambah 5 tidak sama dengan 11, mohon maaf ini salah, ini bukan tidak sama dengan 8, akan tetapi tidak sama dengan 11. Nah, karena ini tidak sama dengan 11, maka kita lanjut ke angka selanjutnya atau sembarang angka yang selanjutnya, yaitu x sama dengan 2. Maka 3 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, ini sudah benar sesuai dengan persamaan. Maka kita berhentikan untuk mencari sembarang angkanya sampai di nomor 2 karena sudah memenuhi persamaan tersebut. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Apabila di x sama dengan 2 ini kita belum menemukan persamaannya atau belum sama dengan 11 atau belum sama dengan di persamaan tersebut, maka kita akan mencari di angka yang selanjutnya, ketiga, keempat, kelima, dan yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara menambah dan mengurang kedua ruas persamaan dengan bilangan sama. Konsepnya yaitu adalah ruas kanan dan kiri ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Bilangan tersebut diambil dari konstanta terkecil. Jadi yang perlu kita ingat bahwa di persamaan ini kita harus mencari konstanta yang terkecil. Nanti konstanta terkecil tersebut akan kita tambah atau kita kurang di kedua ruas persamaan. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh, yaitu negatif 2x ditambah 5 sama dengan 10 dikurang x. Nah, karena kita akan mencari konstanta terkecil, maka 5 adalah konstanta terkecil. Karena di sini nilai 5 adalah positif, maka kita akan menambah negatif 5 di kedua ruas. Jadinya negatif 2x ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 10 dikurang 5 dikurang x.
hasilnya adalah negatif 2x sama dengan 5 dikurang x. Nah, di sini ada dua koefisien. Di sini ada dua koefisien di dalam variabel, yaitu ada negatif 2 dan negatif 1. Maka kita ambil yang negatif 1. Jadinya negatif 1x itu kita tambahkan di kedua ruas. Jadinya adalah negatif 2x ditambah x sama dengan 5 dikurang x ditambah x. Hasilnya adalah negatif x sama dengan 5. X sama dengan negatif 5. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 5. Kita masuk ke contohnya, cara yang ketiga. Yaitu cara mengali atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Konsepnya, kedua ruas dikali atau dibagi dengan koefisien itu sendiri, dan hasil dari perkalian atau pembagian adalah bernilai 1. Contoh, sebelum kita membahas contoh, saya ingin memberitahu sedikit dari konsep ini, bahwa di konsep ini sama saja dengan konsep kedua, akan tetapi di sini kita hanya memilih, kita juga menentukan koefisien. Koefisiennya itu nanti kita bagi atau kita kali dengan koefisien itu sendiri. Masuk ke contoh, yaitu 3x ditambah 6 sama dengan 12 ditambah x. Kita menggunakan konsep yang kedua atau cara yang kedua tadi. Jadi 3x ditambah 6 dikurang 6 sama dengan 12 dikurang 6 ditambah x. Saya tidak akan mengulangi lagi karena tadi sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 3x sama dengan 6 ditambah x. Jadinya 3x dikurang x sama dengan 6 ditambah x dikurang x. Hasilnya 2x sama dengan 6. Nah, di sini karena di sini koefisiennya ada, karena ya benar kok, 2x sama dengan 6, koefisiennya adalah 2x sama dengan 6. Koefisiennya adalah 2, maka kita harus membagi dengan koefisien itu sendiri di kedua ruas. Jadinya 2x dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. 2x bagi 2 sama dengan x, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Jadi yang perlu kita ingat bahwa di dalam persamaan tersebut kita bisa mengkombinasikan cara yang pertama, cara yang kedua, dan yang ketiga. Tidak mesti di setiap persamaan itu harus menggunakan satu cara saja. Kita masuk ke yang keempat, yaitu VLSP bentuk lain. Di sini bentuknya ada dua. Yang pertama itu adalah menyelesaikan bentuk pecahan. Konsepnya, persamaan berbentuk pecahan dan kedua ruas dikalikan dengan menentukan KPK-nya. Jadi di persamaan ini kita harus terlebih dahulu menguasai bagaimana cara menentukan KPK. Nah, menentukan KPK ini materinya sudah dipelajari sebelum memasuki materi ini. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu bagaimana cara menentukannya. Kita masuk ke contoh, yaitu 2x dikurang 3/4 sama dengan 1/2x ditambah 5/6. Di sini saya sudah menentukan bahwa KPK-nya adalah 12, jadi 12 ini akan kita kalikan di kedua ruas. Jadi 12 dikali 2x dikurang 3/4 sama dengan 12 dikali 4/3. Nah, 4/3 ini sama dengan 1/2. Jadi 12 dikali 4/3x ditambah 5/6. Kita kalikan, 12 dikali 2x sama dengan 24x,
12 dikali negatif 3/4 sama dengan negatif 9. 12 dikali 4/3x sama dengan 16x. 12 dikali 5/6 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3x sama dengan 19, x sama dengan 19/3. Kenapa bisa 19/3? Nah, ini kita bisa gunakan cara yang kedua dengan yang ketiga. Teman-teman bisa menggunakan caranya untuk membuktikan. Kita masuk ke bentuk lain yang kedua, yaitu persamaan memuat suku dua. Konsepnya, terdapat dua suku dalam persamaan. Jadi di sini ada dua suku, yaitu yang pertama adalah suku x ditambah 6, suku yang kedua adalah x ditambah 3. Sama dengan suku yang pertama adalah x dan suku kedua adalah x tambah 8. Kita kalikan suku pertama dengan suku kedua di kedua ruas. Jadi x ditambah 6 dikali x ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 9x ditambah 18. X dikali x ditambah 8 sama dengan x kuadrat ditambah 8x. Hasilnya x sama dengan negatif 18. Nah, ini saya persingkat saja. Untuk perinciannya teman-teman bisa menggunakan cara yang nomor 2 dan nomor 3. Saya ingin mengulangi lagi. Di sini yang perlu kita ketahui, di dalam sebuah persamaan itu tidak mesti kita harus menggunakan satu cara saja. Akan tetapi di persamaan tersebut kita mengkombinasikan cara yang kedua, ketiga. Kita kombinasikan, nanti hasilnya akan kita temukan. Baik, karena penjelasannya sudah selesai, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia slide yang kita tunggu-tunggu. Yaitu adalah tentang latihan. Di sini teman-teman atau adik-adik bisa mencoba menyelesaikan 5 soal ini menggunakan cara yang kedua, ketiga, dan keempat. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa dimengerti dan mudah dipahami, dan semoga adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 7 SMP dengan adanya video pembelajaran ini bisa menjadikan sebuah referensi untuk memahami materinya lebih mudah. Tetap stay di rumah dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Hindari tempat keramaian. Semoga kita semua bisa belajar kembali dan dengan bertatap muka. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya saya bisa terus memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.